Jadi nanti kita akan masuk ke salah satu pintu ya. Sebelum kita memulai ibadah tawaf ya, kita membaca doa. Allah, Allahumma anta salam wa minka salam wa ayyuka rabbana bisalam. Kita membaca ketika melihat Ka'bah. Kemudian sebelum kita memulai ibadah tawaf, kain ihram buat bapak ya, bahu sebelah kanan dibuka. Jadi bahu sebelah kanan dibuka, dalam tanda terbuka, yang lainnya tertutup. Kemudian kita mencari Hajar Aswad. Ini Hajar Aswadnya itu. Tapi sebenarnya posisi yang benar dari Hajar Aswad di arah sini. Nanti kelihatan di sini. Hajar Aswadnya di sini nanti. Nah kemudian di mana? Di bagian yang sejajar dengan Hajar Aswad ada lampu isyarat warna hijau sebagai panduan bahwa kita sudah berada sejajar dengan Hajar Aswad. Di sana ada lampu hijau menyala besar. Berarti Anda sedang berada sejajar di Hajar Aswad. Nah, kemudian kita memulai di sini ya dengan melambaikan tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Itulah start kita, mulainya kita melakukan ibadah tawaf. Baru kemudian kita jalan. Ayo, bapak-bapak di depan dulu. Ya. Nah, nanti jangan ya, membaca Bismillahirrahmanirrahimnya nggak perlu barengan. Tapi yang penting kalau sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi ibu-ibu jangan baca di sana. Masing-masing berarti ya Pak? Masing-masing. Ya, tadi saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ibu-ibu baca aja setelah ibu-ibu melewati batas ini, jangan sebelumnya. Oh Ya, baik. Tapi di sini ada batasnya gitu. Ada. Dan jadi dia batasnya itu Hajar Aswad di sini sama lampu hijau. Jadi terkoreksi seperti ada garis khayal antara Hajar Aswad dengan lampu hijau. Itulah batas kita sejajar. Ya. Maka kemudian kita jalan, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, kemudian kita baca zikir. Ya, baca zikir. Cuma pas melewati Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Terus jalan, nggak usah. Ada kita bawa ibu-ibu. Jadi nanti kalau mau seperti itu sendirian nanti. Tapi kalau bareng-bareng kita nggak bisa melaksanakan itu. Selalu gini. Tidak, cuma pas Hajar Aswad saja. Ya, nah sekarang kita baca zikir ya. Astagfirullah, ya Rabbana atina fid hasanah wa qina adzabannar. Nah, ketika kita sampai di sini, satu pojok ya, satu sudut sebelum Hajar Aswad ini namanya Rukun Yamani. Rukun Yamani, satu sudut sebelum Hajar Aswad. Nah, pas kita sampai di sini, kita disunahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siap, Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, jalan lagi. Sudah satu kali ya, sudah satu putaran. Ibu jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Pas itu bu, pojokan bu lah. Setelah itu turun lagi dikira gitu. Sampai lagi kita dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sudah berapa ini? Wah, jadi harus diingat. Mau ketiga, mau masuk ketiga. Nggak usah, kita pokoknya nanti sampai 7 kali. Pas pojokannya bu. Setelah sampai 7 kali di sini, ya kita akan ke Maqam Ibrahim. Ada yang bisa? Kalau bisa dong. Ustaz, selesainya pas Hajar Aswad. Ya, pas ketujuhnya. Nah kemudian ini pura-puranya Maqam Ibrahim. Ini Maqam Ibrahim. Kita ngambil tempat sholat di belakangnya. Ayo bapak ibu sini. Sini ya. Ya, ibu-ibu udah tempatnya di belakang. Ya. Nah kita ngambil tempat sholat di belakang Maqam Ibrahim. Tapi kalau penuh di tempat manapun boleh. Jadi nanti menyesuaikan dengan kepadatan. Kalau ada tempat di belakang Maqam Ibrahim kita sholat. Kita sholat 2 rakaat. Nah ini luar biasa. Sholat hadap Ka'bahnya cuma berapa meter saja dari kita. Nah
lihat replikanya aja udah terasa. Kemudian kita sholat 2 rakaat, baca apa? Al-Kafirun, kemudian yang kedua Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya. Nah, sebelum kita ke sini, wattaqadu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian kita sholat 2 rakaat sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Jangan lupa bagi bapak-bapak yang sebelumnya bahunya terbuka ditutup terlebih dahulu. Tutup dulu ya. Kemudian kita sholat 2 rakaat, setelah itu doa, setelah itu kita ke tempat zam-zam. Jadi tempat zam-zam itu seperti bapak dan ibu tahu tempat air minum yang pakai termos-termos besar. Nah, seperti itulah tempat zam-zam. Kita ke sana, kemudian di tempatnya minum air zam-zam. Itu niat ke Ka'bah. Nah, kemudian kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Habis itu ambil airnya sedikit, kita cucurkan di atas kepala kita. Setelah itu baru kita naik ke Bukit Sofa. Ditaruh sini aja. Jadi yang dipakai mihrab itu yang sudah diambil di minum tadi. iya, nggak apa-apa, ngambil lagi kalau jadi masalah. Yang penting ada. Itu bukan suatu hal yang wajib. Jadi biar kita seger aja. Karena Nabi juga melakukan itu habis beliau melakukan tawaf, beliau minum zam-zam, kemudian beliau Misalnya kucurkan kita sedikit. ambil 1 gelas, kita habiskan diminum, Terus ngambil lagi, nggak jadi kita ambil masalah. aja. Nggak jadi masalah. Ada pertanyaan? Terus pakai masker dulu dipotong. Nggak boleh. Buka, maskernya dibuka. Nggak boleh pakai penutup wajah. Ya, jadi yang pakai cadar sebelum sholat. Wattaqidu setelah kita selesai jalan, kita lewat, kita mau ke sana, wattaqidu min maqami Ibrahim musalla. Tapi itu bukan wajib ya Ibu, artinya umrah Ibu akan tetap sah walaupun itu tidak dilakukan. Yang penting ya tawaf ihram pertama, kemudian tawaf 7 kali, sa'i Safa Marwah 7 kali, tahallul sudah sah. Yang tadi itu sunnah-sunnahnya aja. Minum zam-zam itu sunnah saja. Makanya saya bilang tadi, yang umrah itu mudah itulah yang harus kita lakukan. Yang selain itu sunnah. Itu kita naik ke bukit Sofa. Mana? Iya, ya ini ya antara dua ini. Ya, ketika ini kita membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Nabda'u bima amarallah. Naik kita ke bukit Sofa. Ini daerahnya padat sekali. Orang berkumpul di sini, semua berkumpul di sini ingin melakukan ibadah sa'i. Mari kita berkumpul. Silakan bapak-bapak di sini sama saya, ibu-ibu di belakang. Kita menghadap ke Ka'bah. Kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, ya, dan seterusnya ada doanya panjang itu nanti. Nah ini kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku walul hamdu. Kita bapak dan ibu ikuti saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. la ilaha illallah wahdah, La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, la syarikalah, lahul mulku walul hamdu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, la syarikalah, anjaza wa'dah, anjaya wahdah, wa nasara abdah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. wa nasahamal bahayamal adyaba wahdah. Terus doa. Kemudian diulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, la syarikalah, lahul mulku lahul mulku wa lahul hamdu, wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, la syarikalah, anjaza wa'dah, anjaya wahdah, wa nasara abdah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. wa hajamat adyaba wahdah. Doa.
Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. La syarikalah. Anjaza wa'dah. Anjaya wahdah. Wa nasara abdah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Wa hajamal asyaba wahdah. Kita jalan sekarang ke Bukit Marwah. Nah, itu pohon sana pura-pura aja. Nah, turun, nanti turun nih. Turun. Nah, sampai di antara dua lampu hijau nanti. Itu menunjukkan lembahnya Safa dan Marwah. Makanya Bapak benar-benar ini sambil membaca doa Allahumma apa tadi? Allahumma Rabbighfir warham antala azu wal akrab. Antala azul akrab. Rabbighfir warham anta azul akrab. Anta azul akrab. Selesai lebih jauh, nanti kita berlari. Kita nunggu ibu-ibu. Ibu-ibu jalan kan? Ibu jalan. Kemudian kita naik ke Bukit Marwah. Nah, lalu kita melihat kembali ke Ka'bah dan melakukan apa yang sama kita lakukan di Bukit Safa. Nah, tiga kali juga. Habis itu kita turun lagi ke Bukit Safa, balik lagi ke Marwah, balik lagi ke Safa, balik lagi ke Marwah, balik lagi ke Safa, selesai di Marwah. Ya, begitu selesai di Marwah, selesai ibadah sa'i kita. Tinggal ke tukang cukur untuk mencukur rambut. Adapun ibu-ibu nanti bawa gunting ya di kamar hotel, digunting seujung jari. Cara guntingnya rambutnya dikumpulkan. Nah, kemudian di ujung rambut yang sudah dikumpulkan itu ibu potong keras seujung jari. Ya, seujung jari. Rambutnya di mana? Rambutnya terus diapakan? Dibuang aja, dibuang ke tempat sampah. Dibuang aja ke tempat sampah. Ya. Jadi potongnya di hotel. Potongnya di hotel. Tapi ingat, sebelum ini dipotong, nggak boleh melanggar larangan-larangan tadi. Yang pakai minyak wangi, ya, pokoknya ujung dari ibadah kita adalah potong rambut. Nah, setelah potong rambut itu selesai semua. Sudah bebas Yang kembali. Islami bisa itu. Bisa, boleh. Jadi tebalnya Panjangnya seujung jari. Oh, panjangnya. Jadi dikumpulkan rambutnya, nanti seujung ruas jari dipotong. Kres gitu. Nah, kalau kita nanti idealnya sih dibotak. Jadi dibotak itu jadi mohon maaf pakai pisau. Jadi bener-bener licin. Ini kan botak itu ada yang pakai alat itu, seret. Nah, yang maksud yang didoakan 3 kali sama Rasulullah itu dipotong pakai alat cukur yang botak. Kita minta botak. Kalau ini minta 1 cm, setengah cm itu masih ada sisanya. Tapi kita minta dikerik. Oh iya. Itu biayanya 10 rial. Iya, 40.000 betul. Ibu-ibu bawa gunting ya nanti ya. Ya, oke. Baik, ada yang ditanyakan? Boleh sisiran. Boleh. Boleh sisiran. Boleh sisiran. Ya, yang nggak boleh itu pakai minyak wangi. Tadi ada larang-larang. Pakai minyak wangi nggak boleh ya. Untuk kuku nggak boleh ya. Tapi kalau sudah dipotong rambut kita, sudah dicukur rambut kita, itu sudah bebas seperti biasa. Jadi kira-kira kita tidak boleh melakukan larangan itu ya paling lambat itu ya 8 jam. Ya, dari mulai berangkat jam 2 itu ihram sampai selesai itu kira-kira biasanya saya bawa kalau kita mulai jam 10 malam tank umrah itu selesainya jam 2 pagi. Nah, jam 2 pagi nanti kita balik ke hotel istirahat. Ya, kalau saya sarankan jangan sholat subuhnya jangan ke masjid dulu. Kenapa? Fisik kita masih capek sekali. Istirahat saja, sholat subuh di hotel, istirahat. Ya, kita mulai ibadah ke masjid setelah pas duhur. Sebelum duhur kita berangkat bareng ke masjid. Itu sholat subuh di hotel itu ada sholat jamaah nggak? Ada masjidnya. Kalau di Mekah itu ada masjid hotel. Nanti di lantai M yang dekat di kamar sendiri terlalu sempit. Jadi kamarnya itu kan biasa dipakai untuk haji ya. Jadi satu kamar yang biasa dipakai berdua itu jadinya untuk berempat. Dikasih 4 bed. Bisa sholat, tapi biasanya cuma sendiri-sendiri. Atau orang bisa. Tapi di hotel itu nanti insya Allah ada masjid. Ya, ada masjid. Masjid di hotel itu kita waktu subuh bisa datang ke sana sholat kemudian balik lagi ke hotel.
Jangan memaksakan diri ke masjid. Ya, kalau memaksakan diri ke masjid, kita nggak sadar kalau badan kita ini sebenarnya capek sekali. Maka saya biasanya habis itu tidur, kemudian pas subuh bangun, kemudian tidur lagi sampai sekitar jam 10 mandi, baru kita siap-siap sholat zuhur ke masjid. Baik, ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Ini Ustaz, kadang-kadang kan ada orang mau kemana saja, terutama umroh, harus bawa Quran. Apakah itu bawa Quran itu bisa dibaca di sana atau sana udah disiapin Sudah Quran? sudah disiapkan. Jadi di masjid itu ada rak-rak, kita tinggal ngambil Al-Quran, mau baca Quran di sana, ya dengan bebas bisa. Jadi nggak usah bawa Al-Quran sendiri. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa dengan Al-Quran saku yang kecil, silahkan, boleh-boleh saja. Tapi ini Ustaz, kalau di sana katanya Quran itu nggak ada, kalau Jawa ya sandangan, bata nggak ada, cuma hanya tulisan Arab gitu, polos gitu. Bener apa enggak Ustaz? Enggak, ada harokannya. Sama kayak Al-Quran, Al-Quran itu standar. Iya. Jadi biasa, bisa kita baca insya Allah. Umum. Ya. Ada lagi Ibu-Ibu, Bapak Ibu? Ya. Itu kan cara sofa dan marwah. Ya. Nah itu wilayah hijau, lampu hijau tadi itu sepanjang ini atau sebagian? Kecil dikit. Cuma dikit. Cuma dikit. Nah. Sekitar 20 meteran. Nah itu yang dibaca di wilayah hijau kan tadi. Ya. Nah, itu lah. Yang di luar wilayah hijau apa? Bebas kayak kita tawaf. Mau Doa. zikir, mau Rabbana atina fid dunya sana, bebas. Yang ditentukan cuma yang wilayah hijau. Iya, heeh. Nah, juga itu aja. Sa'i, kalau yang kan lari kecil Nah, sambil baca doa. iya. Terus yang apa itu nanti jangan. Ya. Nanti baca doa. Baca doa juga, baca doa aja. Nah, tapi tidak usah sampai sambil lari. Ya. Bedanya cuma tidak lari aja. Kalau yang ibu-ibu jalan, nanti kita tunggu di ujung lampu hijau, baru kita berangkat bareng. Baik, ada lagi? Untuk perlengkapan pakaian ini Ustaz. Ah. Di sini kalau saya kan biasanya itu hariannya pakai sarung, kecuali kalau keluar memang saya pakai celana panjang. Tuh untuk di sana kebiasaan itu pakai celana panjang atau pakaian sarung atau Boleh, gimana? Pak. Boleh, banyak bebas di sana. Saya juga sering pakai sarung. Iya. Saya kadang juga pakai jubah. Ada yang pakai Iya. jubah ya. Kadang pakai jubah di sana karena di sana kebanyakan orang pakai jubah. Jadi saya pakai jubah. Mau nggak Pak kayak Bapak di rumah? Ojo kaosan lah. Iya. Jangan pakai kaos oblong aja, jangan pakai kaos. Sekarang pakai Indonesia. Nggak apa-apa ya, Bapak pakai kayak sarung. Bapak ke masjid aja biasa. Oh, gitu. Biar Ya. kelihatan kita orang Indonesia. Indonesia gitu ya. Bapak mau pakai batik kayak gini juga boleh. Pakai koko putih juga boleh, pakai baju gamis panjang juga boleh. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Oh ya, tadi sudah disampaikan Ustaz Topan, nanti kita itu kemungkinan besarnya itu kalau dari Solo itu berangkatnya sekitar jam 4 sore. Jadi jam 4 sore nanti sampai di bandara dijemput oleh kru pusat, dibawa ke hotel. Nanti sholat maghrib dan isyanya dijamak di sana hotel. Ya, secara pribadi karena musola itu jauh dari hotel. Masjid itu jauh dan hotelnya itu tidak ada musola. Jadi mereka biasanya kalau ada jamaah yang sholat disuruh keluar. Ada Pak di sini masjid gitu. Jadi Bapak dan Ibu udah sholat di kamarnya itu cukup untuk sholat. Ada halaman kiblatnya juga, nanti ada tulisannya. Dari sholat di hotel, subuhnya juga sholat di hotel. Habis itu kita sarapan pagi, baru kita ke bandara. Jadi 4 jam sebelum penerbangan umroh itu kita sudah harus berangkat. Karena ada proses check-in, ada proses pengecekan paspor, ya. Kalau dulu ada pengecekan vaksin meningitis, tapi sekarang sudah nggak ada. Yang jelas kita cuma check-in sama paspor, pemeriksaan paspor. Itu kita nunggu, nanti dipanggil masuk ke pesawat, tinggal istirahat atau sudah sampai di. Ya Ibu banyak-banyak doa Bapak Ibu. Kita masih ya Bapak Ibu bangun sholat tahajud, biasakan sholat tahajud. Doa ya Allah ini mau berangkat umroh, mudahkanlah urusan semua ya. Terus banyak-banyak istighfar. Kenapa saya bilang banyak istighfar? Karena kalau kita itu banyak dosa, hati kita itu ternoda, di sana tuh kita nggak bisa merasakan kelezatan ibadah. Istilahnya Masjidil Haram udah di depan kita, melangkahkan kaki ke sana pun berat. Tapi kita banyak istighfar, terus kita hati kita betul, nanti kita akan bisa merasakan kelezatan ibadah. Kalau kita biasa apa, ya, itu yang perlu saya pesankan. Jadi apa? Banyak-banyak doa, diminta mudah-mudahan. Kemudian yang kedua banyak-banyak istighfar, membersihkan hati kita dan banyak-banyak persiapan fisik dalam tadi ya. Karena di sana
gambar ya insya Allah ya. Ya. Intinya udah ya ibadah umroh itu. Ya. Baik. Dan juga saya minta nanti ketika ada pengumuman, Bapak Ibu misalnya kumpul di lobi jam sekian. Nah itu tolong tepat waktu agar agenda itu bisa berjalan lancar. Satu kasus yang kita alami pada keberangkatan kemarin pada saat berkunjung ke Raudhah. Pada saat berkunjung ke Raudhah itu sudah ditentukan jadwalnya. Kita berkumpul di lobi jam 2:30. Ternyata ada jamaah yang terlambat. Jam 2:30 sudah kita tunggu, nggak datang-datang. Akhirnya tertinggal. Kita berangkat, dia nggak tahu jalannya. Akhirnya menunggu apa yang terjadi, kita tidak bisa masuk ke Raudhah karena terlambat. Tapi ya, itulah makanya kalau kita tidak on time, ya maka akibatnya bisa menimpa yang lainnya. Tolong dengan masalah ketepatan waktu, ini benar-benar kita disiplinkan, ya agar agenda bisa berjalan dengan baik. Nah sampai di sana akhirnya apa? Alhamdulillah kita lobby akhirnya bisa diperbolehkan diperpanjang masa kunjungan ke Raudhahnya, alhamdulillah bisa. Tapi kan kita sudah kehilangan banyak waktu. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, Tat, Silakan, untuk Pak. pengumuman misalkan kumpul di mana itu nanti Di grup. di grup. Untuk kita nanti di Jakarta kan banyak itu. Yang di sini aja atau sama yang dari agent kita Kalau aja? aja kita aja, cuma 35 orang aja. Oh gitu. Nah, dan kita grup itu lah. Pokoknya kita bersaudara di grup itulah pokoknya semua. Semua informasi di grup. Kapan mengumpulkan koper, kapan kita berkumpul itu semua ada di grup. Makanya tolong dipelajari bagaimana mengaktifkan HP di tanah. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu satu keluarga misalnya, ya sudah satu HP aja yang diaktifkan. Boleh nggak jadi masalah. Dengan catatan harus tetap berkumpul semua. Misalnya satu keluarga kan. Nah, nanti satu aja yang diaktifkan, tapi dengan catatan ini semua harus ke kamar, kemudian ya tidak boleh pisah, ya agar informasi itu disampaikan dengan baik. Ada lagi? Provider yang recommended cuma Telkomsel ya? Ada teman pakai M3 kemarin nggak bisa diaktifasi soalnya kemarin itu. Iya, kalau yang memang layanannya bagus di sana sejauh yang saya tahu Telkomsel. Kalau M3 kemarin ada jamaah saya M3 udah diaktifkan di sana nggak nyala. Akhirnya cuma mengandalkan WiFi dari hotel. Nah, itu sangat mengganggu kalau di luar. Keluar hotel. Nggak bisa. Nah, jadi kalau misalnya nanti ibu-ibu misalnya pengen ngirim video kah atau apa, itu manfaatkan WiFi hotel aja. Kalau masalah video-video yang ini, selebihnya kita pakai pulsa kita. Tapi kalau misalnya pas di hotel, pakai manfaatkan WiFi hotel sehingga pulsa kita itu masih tetap terjaga. Cuma karena Saudi itu memblokir panggilan video dengan WhatsApp, kita hanya bisa kirim audio. Dan itu untung-untungan. Kadang bisa video call, kadang nggak bisa. Diblokir sama pemerintah Saudi, nggak bisa video call. Tapi kadang-kadang bisa. Jadi kalau bisa, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, mungkin kita termasuk yang diblokir oleh pemerintah Saudi. Ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Apakah ini Pak? Boleh Pak. Intinya Pak, yang tidak disebutkan dalam larangan kita itu, silakan Bapak lakukan. Tapi kalau Bapak ragu, tanya. Ya, tanya, ini boleh atau enggak. Ada lagi yang ingin tanyakan, Bapak Ibu? Aman ya insya Allah ya? Khawatir udah ya, video yang saya kasih itu ditonton, lihat ya. Ya lihat, oh dipelajari, oh ini kabahnya, ini selesainya. Nanti insya Allah di sana kita tidak perlu adaptasi terlalu lama dalamnya. Cukup insya Allah? Kita kembali ke ruangan. Ya Mas.